السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan di kesempatan hari yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia dan nikmat dari Allah, kita semua diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali di pembahasan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan di kesempatan siang ini insyaallah kita akan membahas Al-Kabirah As-Sadisatu wal Khamsun, dosa besar yang ke-56, yakni man ghayyara manaral ard, yakni yang merubah tanda-tanda tanah. Merubah tanda-tanda tanah di sini maksudnya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bisa merubah batas tanah orang, sehingga misalnya dia ambil sebagiannya dengan merubah tanda-tanda batas-batasan tanahnya dengan tanah orang yang dia ambil tanahnya walaupun hanya sejengkal dua jengkal, atau merubah tanda-tanda tanah, yakni maksudnya merubah tanda-tanda yang biasa kita temukan di jalan yang menunjukkan ke tempat tertentu, ke utara, ke sini, ke selatan, ke arah sini, ke kota ini, melewati ini. Ada orang yang merubahnya atau menghilangkannya, atau bahkan bisa jadi merubahnya menjadi kebalikannya. Dan ini semua terlarang dalam Islam. Ini semua diharamkan dalam Islam dan masuk dalam kategori dosa besar. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Di sini penulis menyebutkan beberapa riwayat hadis. Sebagiannya sudah kita temukan di bab sebelumnya. Seperti misalnya di sini di riwayat pertama beliau menyebutkan sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang sudah kita bahas sebelumnya di dosa besar tentang menyembelih hewan kurban untuk selain Allah. Jadi hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di situ Nabi SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah wa man tawalla ghaira mawali wa la'anallahu al-aqli walidayhi wa la'anallahu muntakisa manaral ard. Akhrajahu al-Hakim fi sahihi. Itu hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan hadis ini hasan, dihasankan oleh penulis Al-Imam Adz-Dzahabi, bahwa Nabi SAW dalam hadis ini melaknat beberapa pelaku dosa besar, diantaranya melaknat orang yang menyembelih hewan kurban untuk selain Allah, melaknat orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan yang ketiga melaknat orang yang merubah tanda-tanda tanah. Hadis ini asyahid dalam hadis ini, yang menjadi dalil dari hadis ini kalimat ini, wala anallahu muntakisa manarul ard. Dan Allah melaknat orang yang merubah atau mengurangi, menambahkan tanda-tanda daripada tanah. Nah, tadi sudah kita jelaskan, merubah manarul ard, merubah muntakisa manarul ard, yakni maksudnya adalah entah itu merubah batas tanah dia sehingga dia mengambil tanah orang lain tanpa hak. Dia rubah batasan tanah dia, seharusnya dia cuma 200 meter. Kemudian dia rubah tanda batas tanahnya sehingga dia mendapatkan 250 meter. Dia mengambil 50 meter tanah orang. Atau hanya sejengkal saja, walaupun hanya sejengkal saja, ini juga tidak diperbolehkan dalam Islam.
dan masuk dalam kategori dosa besar, wa iyadzubillah. Atau yang kedua, makna yang kedua selain yang kita sebutkan yang pertama tadi, yang kedua merubah arah petunjuk jalan yang biasa kita temukan di jalan-jalan. Ke arah sana sekian meter lagi akan ada ini, kota ini ke arah utara, menuju ke kabupaten ini ke arah selatan, dan begitu seterusnya. Nah, lalu ada orang dengan sengaja merubahnya sehingga menyesatkan manusia, menyesatkan orang-orang di jalan. Ini tentu merugikan banyak orang dan masuk dalam kategori dosa besar. Hadis yang berikutnya yang disebutkan penulis, yang diriwayatkan dari Amr ibn Abi Amr dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man ghayyara takhumal ard, la'anallahu man kamahal a'ma 'anis sabil, la'anallahu man sabba walidayhi, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Hadis ini juga sebenarnya sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya. Beliau menyebutkan sebuah hadis nomor 142, sudah disebutkan di penjelasannya di hadis 142 bahwa hadis ini dihasankan oleh penulis, dan hadis ini menurut Al-Imam Al-Albani rahimahullah, hadis ini sahih li ghairihi. Bahwa Nabi SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih hewan kurban untuk selain Allah. Ini sudah kita jelaskan di bab sebelumnya, bahwa maksud menyembelih hewan kurban untuk selain Allah yakni menyembelihnya untuk pengagungan, untuk memuliakan. Misalnya ada orang yang datang, ya ada pembesar yang datang, kita agungkan, kita muliakan, lalu kita sembelih hewan kurban misalnya. Atau untuk syaitan, untuk tempat-tempat keramat misalnya yang diyakini ada keramatnya seperti pohon, kuburan, atau apapun bentuknya itu. Jika itu maksudnya adalah pengagungan, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, ini semua hanya boleh dipersembahkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Adapun untuk menyembelih hewan kurban untuk dimakan barang-barang misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, maka tidak jadi masalah. Kemudian ada juga menyembelih hewan kurban untuk tamu misalnya, memuliakan tamu, maka boleh. Ini semua diperbolehkan dalam Islam. Yang tidak diperbolehkan adalah yang niatannya pengagungan, sebagai bentuk pengagungan kepada sesuatu, kepada seseorang, dan ini tidak boleh dan hanya boleh dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ini yang pertama yang Allah laknat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih hewan kurban untuk selain Allah. Dan melaknat di sini maksudnya adalah Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang yang dilaknat ini dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada yang bisa hidup tanpa rahmat dari Allah. Udara yang segar yang sekarang kita hirup, makanan, minuman yang kita konsumsi, alhamdulillah, yang lezat, yang halal, yang thayyib. Kita bisa berkumpul dengan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Kita bisa merasakan nikmat kesehatan, kita merasakan nikmat aman. Ini semua rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Tanpa rahmat dari Allah kita tidak akan bisa hidup dengan tenang. Maka bertobatlah kepada Allah orang-orang yang disebutkan di hadis ini yang dilaknat. Agar kita jauh dari laknat Allah, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam hadis ini. Ini yang pertama. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan kurban untuk selain Allah. Yang kedua, la'anallahu man ghayyara takhumal ard. Allah melaknat orang-orang yang merubah takhumal ard. Takhum di sini adalah ma'alimuha wa hududuha. Yang dimaksud dengan takhumul ard yakni tanda-tandanya, batasan-batasannya. Ya, tanda-tanda batasan-batasan tanah, ini yang pertama. Fulan batasan tanahnya sebenarnya adalah dari sini sampai sini, dibatasi dengan sebuah batasan. Kemudian dia mengambil tanah orang lain, dia geser batasnya itu agar lebih banyak dia mendapatkan tanah miliknya. Ini semua tidak diperbolehkan dalam syariat, walaupun yang diambil hanya 1 jengkal saja. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, barang siapa yang mengambil tanah orang lain, walaupun hanya sekedar sejengkal saja, shibran, sejengkal saja, kelak pada hari kiamat
dikalungkan lehernya 1 jengkal tanah itu dan 7 lapis di bawahnya. Dikalungkan di lehernya, udah sebagai bentuk penghinaan. Dan orang-orang semua tahu orang ini mengambil hak fulan. Dan kita temukan nyata di masyarakat adanya orang-orang seperti ini. Bahkan kita temukan ada orang yang punya jabatan, punya kekuatan, punya pengaruh, punya kekayaan, dengan mudahnya menyerobot tanah kaum muslimin, menyerobot tanah manusia hektaran, puluhan hektar, bahkan bisa jadi dia klaim ratusan hektar miliknya. Sejengkal saja kelak dikalungkan di lehernya, ma'asyiral ikhwah, kelak pada hari kiamat dikalungkan di lehernya dan 7 lapis di bawahnya. Lalu bagaimana kira-kira kalau dia mengambil hektaran tanah orang? Dengan mudahnya dia ambil, dengan mudahnya dia klaim. Nah, dia punya jabatan, dia punya kekuatan. Tidak lama lagi orang seperti ini akan merasakan akibat balasan daripada perbuatannya. Maka bertobatlah kepada Allah wahai seluruh kaum muslimin. Bertobatlah kepada Allah wahai seluruh kaum muslimat. Bertakwalah kepada Allah wahai para pejabat-pejabat kita. Bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang Allah berikan amanah untuk memimpin negeri ini. Jauhkan diri Anda dari berbuat zalim. Ya, Anda mungkin terlepas dari hukuman di dunia. Anda mungkin bisa lari dari pengadilan dunia. Bahkan bisa saja Anda bisa membayar pengadilan dunia dan bebas darinya. Tapi Anda tidak akan bisa bebas dari pengadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hidup di dunia ini tidak akan lama. Hidup di dunia ini tidak akan lama. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Jangan sampai kita menjadi orang yang kurang akalnya sehingga lebih mengambil kehidupan dunia yang sesaat demi mendapatkan kesengsaraan selama-lamanya di akhirat. Wa'iyadzubillah. Orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya, menghitung-hitung amalannya, berupaya berhati-hati dalam bertindak di atas muka bumi ini, dan dia berupaya agar mempersiapkan dirinya menghadapi kematian. Maka kebalikannya, orang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Orang yang bodoh adalah orang yang selalu melakukan apa yang ingin dikehendaki oleh hawa nafsunya. Kemudian dia mati dalam kondisi Allah Tabaraka wa Ta'ala melaknatnya. Wa iyadzubillah. Maka bertakwalah kepada Allah wahai siapa saja yang merubah batasan-batasan tanah. Bertakwalah kepada Allah wahai siapa saja yang mempermainkan tanda-tanda jalan, merubahnya, membaliknya, menjadikannya berlawanan daripada arah seharusnya. Ini menyesatkan manusia. Banyak yang Anda rugikan, banyak orang-orang yang Anda sesatkan. Dan kelak kalau Anda tidak bertobat kepada Allah, kelak Anda akan menerima konsekuensi yang berat, yang mendapatkan laknat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, la'anallahu man kamahal a'ma 'anis sabil. Allah melaknat orang-orang yang menyesatkan orang yang buta dari jalan. Ini orang buta karena ketidakmampuannya melihat, dia butuh orang yang membimbingnya ke arah yang benar. Maka jika ada orang yang na'udzubillah, apakah itu alasannya iseng, alasannya bercanda, bermain-main, tidak pantas. Tidak pantas menyesatkan orang yang buta, membawanya ke tempat yang tidak dia inginkan, mengarahkannya ke arah yang tidak diinginkan. Bahkan ada sebagian orang karena dia buta, dia berikan uang dengan nilai yang tidak seharusnya yang diminta oleh orang buta itu. Ini tentu ini semua dilarang dalam Islam dan masuk dalam kategori dilaknat oleh Allah. Dan dosa yang seperti ini yang mendapatkan laknat dari Allah masuk dosa-dosa besar. Wa iyadzubillah. Maka alasan apapun yang Anda berkilah dengannya, entah main-main atau bercanda atau apa namanya para zaman kita prank, ini sebenarnya tidak dibenarkan dalam syariat. Ini bukan hal yang bisa dijadikan sebagai bahan candaan, menyesatkan orang, sengaja mengarahkan orang buta ke arah yang tidak dia inginkan. Ini semua masuk dalam kategori dosa-dosa besar, apapun alasannya. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang keempat, mohon maaf, la'anallahu man sabba walidayh. Allah melaknat orang yang mencaci, memaki, menghina kedua orang tuanya. Sudah kita jelaskan di pertemuan lalu bahwa orang mencaci, memaki kedua orang tuanya dikarenakan karena awalnya dia mencaci, memaki, menghina orang tua orang lain, kedua orang tua orang lain. Artinya orang tersebut yang dihina orang tuanya balik menghina orang tua kita. Jadi sebenarnya yang menghina orang tua kita sendiri.
Kitalah penyebab awalnya, maka masuk ke dalam laknat Allah tabaraka wa taala, wa iyadzubillah. Yang terakhir, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Allah melaknat siapa saja yang mengerjakan pekerjaan kaum Lut. Yakni yang dilakukan mereka adalah tindakan-tindakan homo, gay dan lesbian. Ini semua tidak dibenarkan dalam syariat, ini semua terlaknat. Mereka telah menyimpang dari fitrah mereka. Walaupun sekarang banyak syubhat-syubhat yang mereka mengatakan bahwa ini adalah gen, tidak ada. Ini semua adalah kedustaan, ini semua adalah kebohongan yang dibuat-buat agar membenarkan apa yang salah, menghalalkan apa yang haram, wa iyadzubillah. Mereka terlaknat oleh Allah. Dan kaum Lut, kita tahu bahwa dalam Al-Quran bagaimana Allah menggambarkan siksaan Allah kepada mereka. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Allah jadikan mereka terbalik, bumi menimpa mereka di atas kepala mereka, yakni dibalikkan tanahnya, dijadikan atas menjadi bawah, bawah menjadi atas. Nah, ketika mereka hendak keluar dari himpitan tanah yang membalik, yang menimpa dirinya, dan Allah setelah itu Allah SWT menghujani mereka dengan hujan batu. Nah, ini a'udzubillah, ini siksa yang besar, ini hinaan yang paling menghinakan yang Allah berikan kepada kaum Lut. Maka siapa saja yang datang setelahnya yang melakukan apa yang dilakukan kaum Lut, ini semua masuk dalam kategori laknat. Sebagaimana mereka dilaknat, mereka pun pada zaman kita dan di masa yang akan datang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan ini biasanya terjadi karena pergaulan. Hal yang kita temukan di masyarakat adanya hal seperti ini biasanya karena kurang selektifnya bergaul. Menjadikan seseorang yang kurang agamanya, kurang imannya menjadi teman baiknya. Akhirnya dia menularkan kepada dirinya perbuatan ini. Wa iyadzubillah. Atau bisa jadi dia awalnya korban. Awalnya dia korban. Lama-lama dia jadi tersangka. Wa iyadzubillah. Kita memohon kepada Allah agar Allah selamatkan diri kita, Allah selamatkan keluarga kita, Allah selamatkan orang-orang yang kita cintai dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Alhamdulillah, fitrah manusia adalah laki-laki menyukai wanita, wanita menyukai laki-laki. Ini fitrah yang harus dijaga. Kita hidupkan sunnah fitrah untuk menikah. Segerakan menikah. Nah, khawatir ditunda-tundanya menikah ini di kalangan sebagian orang menyebabkan terjadinya perilaku seperti ini. Dan ini berbahaya dan nanti bisa merusak masa depan negara kita. Merusak masa depan individu itu, merusak masa depan bangsa kita dan negara kita, dan merusak masa depan Islam. Mereka adalah kaum muslimin, sebagiannya adalah kaum muslimin, dan ini yang sangat-sangat kita sesalkan. Ini semua tidaklah menimbulkan kecuali pasti mudarat yang besar. Pasti menimbulkan laknat dari Allah, dan terbukti orang-orang yang berperilaku seperti ini, mereka Allah laknat dengan jalan mereka mendapatkan penyakit-penyakit yang menjijikkan di dunia. Ya. Dan kelak jika mereka tidak bertobat kepada Allah, kelak mendapatkan azab yang lebih pedih lagi di neraka. Wa iyadzubillah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan ada tambahan dari riwayat Abdul Aziz Ad-Dawardi dari Amr, ditambahkan di dalam hadis ini, wa la'anallahu man waqa'a ala bahimah. Allah melaknat orang yang melakukan tindakan tersebut kepada binatang. Wa iyadzubillah. Ini juga terjadi. Ini sangat-sangat disayangkan, ini sangat-sangat menjijikkan, tapi ini semua terjadi dan kita berlindung kepada Allah dari perilaku yang seperti ini, dan semoga Allah menyelamatkan kita semua dari perilaku-perilaku yang dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Kiranya ini bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita bahas walaupun hanya sebentar bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah pembahasan berikutnya terkait dosa besar yang ke-57, yakni mencaci, mencela para sahabat-sahabat senior, para sahabat Nabi SAW yang senior, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Nanti insya Allah akan dibahas di kesempatan berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita semua. Dan semoga apa yang telah kita bahas menjadi al-ilmun nafi',
menjadi ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi amal soleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Kita buka forum tanya jawab setelah yang berikut ini. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Dari Abdullah di Cikarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, apa hukum mengambil tanah waris hak saudara kandung dan sudah dengan persetujuannya, tapi sistem pembagian waris tanahnya tidak syar'i, tidak sesuai dengan ilmu faraid, pembagian dengan bagi rata? Mohon pencerahan Ustadz. Ya, yang pertama terkait dengan waris ini, alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran secara langsung. Ini Allah langsung yang menjelaskannya kepada kita. Dengan jelasnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran pembagian harta waris dan berapa masing-masing dan siapa saja yang berhak mendapatkan waris. Maka kewajiban bagi setiap muslim adalah membagikannya dengan cara demikian, cara yang diajarkan dalam syariat Islam. Tidak boleh dengan yang disebutkan di sini bagi rata misalnya, tidak diperbolehkan. Ini bukan cara yang syar'i yang diperbolehkan dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan kita semua ini lebih tahu apa yang manfaat dan apa yang mudarat bagi kita. Maslahat dan mudarat hanya Allah yang Maha tahu, yang lebih paham tentang kondisi kita. Ya, manusia sangat lemah. Manusia tidak mengetahui kecuali sedikit saja tentang hikmah-hikmah ilahiyah. Maka mengikuti hukum Allah, mengikuti aturan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran, khususnya terkait dengan pembagian harta waris ini justru untuk menutup pintu khilaf, untuk menutup pintu perbedaan pendapat yang nanti bisa menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin, bahkan di antara saudara kandung. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Maka tidak boleh dibagi-bagi dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Tidak boleh dibagi rata. Bukan demikian Allah Subhanahu wa taala membagi waris kepada masing-masing ahli waris. Allah Maha tahu, yakinlah semua yang Allah telah tentukan pasti adil. Tidak ada yang lebih adil daripada Allah, tidak ada yang lebih bijaksana daripada hukum Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah SWT yang maha bijaksana dan daripada orang-orang yang bijaksana? Allah yang maha bijaksana, yang lebih paham bagaimana membagi harta waris adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta ini. Maka tidak dibenarkan dibagi rata dan tidak dibenarkan sistem pembagian yang tidak syar'i yang disebutkan penulis. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Dari Aisyah di Sukabumi. Ustaz, zina lisan apakah termasuk dosa besar? Zina lisan, saya tidak tahu. Ada zina lisan. Kalau zina jelas masuk ke dalam kategori dosa besar. Jika zina yang terkait dengan kemaluan maka masuk dalam kategori dosa besar. Adapun zina lisan saya tidak tahu. Nanti kita cek lagi insyaallah. Izinkan saya murajaah kembali, nanti kita akan cek bagaimana dalil-dalil menjelaskan tentang masalah zina lisan ini. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kiranya ini yang menjadi pertanyaan hari ini dan tidak ada pertanyaan lain. Demikian kiranya yang kita bahas di kesempatan hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita bahas semuanya bermanfaat dan menjadikan amal soleh. Dan tentu yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan tentu yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Maka saya mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Kita tutup. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.